ngomong selamat pagi nih, masnya ini nggak apa-apa. Nah, kenapa kok kita ngomong selamat pagi? Karena salam kita itu memang selalu selamat pagi. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dimana kalau kita ngomong selamat pagi, itu kan bawaannya kan selalu fresh, selalu senang. Kalau kita bangun pagi, itu kan bawaannya kan senang, happy, riang, gembira, dan segala macam ya. Kita ingin melakukan segala aktivitas dengan semangat. Apabila kalau kita ngomong selamat siang, ya bawaannya pengen istirahat kerja, pengen leye-leye, pengen santai-santai lah. Apalagi kalau kita ngomong selamat malam, bawaannya kan pengen selalu cepat-cepat istirahat. Nah, itu kenapa kita di High Reset ini, kita selalu ngomongnya selamat pagi, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian semuanya yang hadir di acara ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana pada saat sore seperti ini, apalagi sekarang ini kan weekend, pasti sedang mempersiapkan ya mungkin acara weekendnya, yang mungkin staycation lah, atau mungkin saat ini banyak yang sedang nonton YouTube lah, atau mungkin banyak sekarang yang lagi nonton Netflix lah. Tapi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian semuanya sempat menyiapkan atau meluangkan waktu untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Nah, Oke, aplaus untuk diri rekan-rekan sekalian semuanya dong. Oke. Kita pada pagi hari ini memiliki dua pembicara, yang dimana pembicara kita ini sangat luar biasa sekali. Pertama adalah Dr. Danisa. Beliaunya ini adalah seorang dokter milenial. Wow, keren ya. Dokter milenial ini kalau kata guyonan teman-teman saya dulu waktu zaman SMA, punya pasangan dokter ini adalah sebuah aset. Bercanda ya Bapak Ibu. Beliau ini adalah dokter milenial yang saat ini sedang melakukan studi S2-nya. Wow, keren banget. Itu, dan baru menjalankan ternyata, wow, baru 3 bulan loh. Dimana pada saat 3 bulan menjalankan, wih, omsetnya udah naik sampai 1000%. Wow, keren ya. Kita perlu banyak belajar nanti dari beliau yang satu ini. Dan ternyata beliau dengan profesinya sebagai seorang dokter, pasti rawan banget dengan yang namanya COVID. Dan pada saat beberapa waktu lalu, beliau ini sempat terpapar COVID. Dan saat ini sudah sembuh, syukur alhamdulillah udah sehat walafiat lagi. Oke, dan beliau saat ini di High Reset sudah mencapai posisi Diamond Leader. Oke, itu. Minta aplausnya dong untuk Dr. Danisa Diandra. Oke. Semuanya. Pagi-pagi dok. Oke. Terus pembicara kita yang kedua, wow, ini pembicara yang sangat luar biasa sekali. Saya banyak belajar daripada beliau. Beliaunya ini lebih senior dari saya, joinnya. Beliau seorang ibu rumah tangga. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ternyata bukan cuma seorang dokter yang bisa sukses di High Reset. Bukan cuma seorang pengusaha yang bisa sukses di High Reset. Ternyata seorang ibu rumah tangga pun yang tidak pernah kerja ya, Cia. Yang mungkin tidak tahu apa-apa, yang mungkin belum pernah tahu tentang apa dan bagaimananya, ternyata beliau ini juga bisa sukses di High Reset. Dan saat ini beliau sudah meraih peringkat atau posisi eksekutif Diamond Leader di High Reset. Oke, minta aplausnya dong untuk Cisati. Oke, tidak perlu lama-lama, saya kembalikan, saya serahkan ke dua pembicara kita yang sangat luar biasa untuk memulai acara kita di pagi hari ini. Oke, silakan Dr. Danisa dan Cisati. Ya, terima kasih ya Mas Kuku, apresiasinya. Aplaus juga dong untuk MC kita yang luar biasa. Ya, seperti saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sati, saya tinggal di Jakarta. Saya mengenal produk HD dari 2007 dan awalnya saya hanya sebagai pengguna, pemakai, dan saat ini saya sudah beralih menjadi pengedar madu, propolis, royal jelly, ya, bukan pengedar narkoba ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti tadi kata Mas Kuku, pagi hari ini saya juga sangat beruntung sekali ya, karena dan mungkin juga rekan-rekan, karena bukan juga hanya rekan-rekan yang belajar, saya juga pagi hari ini masih terus belajar, terutama kepada milenial ya. Pagi hari ini ada dokter yang sangat cantik, seorang milenial, saya juga akan belajar kepada beliau.
Pagi, Dan pagi. iya, ya Dok. Dan saya tambahkan lagi, tadi mungkin kurang dari Masku, beliau ini juga seorang ibu rumah tangga yang saat ini memiliki baby loh ternyata, dan baik profesi dokter ataupun memiliki baby bukan suatu hambatan buat beliau untuk juga sukses sehingga di bulan kemarin Januari mencapai posisi Diamond Leader dan menjadi founder Sekolah Selamat Pagi. Betul ya dokter? Ya, jadi Desember saya udah Diamond Leader, C. Oke. Juga. Saya perkenalkan dulu ya. Oke, silakan dok. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Dr. Danisa Diandra, domisili dari Semarang. Saya seorang dokter umum, ibu rumah tangga, juga enterprise HDI. Baru bergabung bulan Oktober tahun 2020 dan posisi sekarang saya ada Diamond Leader. Suara saya kedengeran ya, Ci? Clear. Nah, bisa dimulai mungkin, Ci? Suaranya incas. Ya, sebelum kita lanjut dulu ya, Dok. Pagi hari ini kan kita judulnya kita hari ini kan bisnis milenial. Begitu ya. Dan pagi hari ini saya juga percaya ada milenial dan ada kolonial ya. Saya kolonial secara umur ya, saya sudah berpindah atau ngaku-ngakunya milenial ya. Kalau dokter kan milenial. Nah, pagi hari ini boleh dong lihatnya, boleh jempolnya yang lahirnya kolonial seperti tahun 75. Boleh jempolnya? Kolonial? Milenial, boleh lihat tangannya, jempolnya? Wah, banyak sekali ya. Yang ngaku-ngaku kolonial, saya yang ngaku-ngaku ya. Oke, Dok. Ya, slide kita mungkin. Kita kan baru ya meninggalkan 2020. Betul ya, Dok? Betul. Dan kita saat ini tuh sedang loading 2021. Ya. Ya, dan banyak dampak-dampak positif, dampak negatif penyebab virus ya yang kemarin tuh dari 2020 sampai 21 masih gencar-gencarnya sekarang itu terhadap terhadap boleh dikatakan bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia. Ya. Dan nah, jadi ini salah satunya adalah ada di websitenya bisnis.com, pengangguran 2021 itu diproyeksi naik 2 kali lipat, kemiskinan bisa double digit ya. Berarti kemiskinan ini bisa double sama seperti saat ini yang terpapar COVID itu pun double ya dibanding dengan tahun lalu ya dok ya. Ya. Dan nah, krisis ini ada 2 karakter, Dok. Karakternya itu ada 2, yaitu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya buat kita, bisa menjadi juga sebuah kesempatan. Nah, lalu ini adalah industri yang sangat berdampak. COVID ini berdampak kepada industri-industri ada di kolom-kolom ini, dan kita bisa melihat dari warna merah dan sebelah kiri itu potensial loser dan sebelah kanan adalah potensial winner. Nah ya, dan dari warnanya kita bisa melihat ya. Nah, potensial winner ini adalah ada di medical supply and service, jadi di bagian kesehatan ya dok ya. Dan saya percaya pagi hari ini kita sangat beruntung ada di ruang Zoom ini, kita tidak salah ruangan ya pagi hari ini ya rekan-rekan. Dan kemudian, nah, dampak daripada COVID ini sangat berbahaya bagi keluarga kita, ya karena pandemi COVID ini berdampak bukan hanya bagi Indonesia, tapi ke seluruh dunia, yaitu kita kena dengan namanya resesi ekonomi dunia. Ya, dan kemudian nah, cara menghadapinya bagaimana? Ya, apakah kita fokus terhadap
masalahnya atau fokus terhadap solusi. Nah, cara menghadapinya adalah satu, yaitu iman. Kita harus punya iman, memohon perlindungan untuk seluruh anggota keluarga kita kepada Tuhan. Atau kita harus memiliki iman bahwa apa yang sedang kita alami saat ini adalah izin yang maha kuasa. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki imunitas tubuh. Ya, kita sama-sama tahu ya, sampai sekarang itu obat COVID itu belum ada. Yang ada itu adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kita perlu meningkatkan imun tubuh. Dan selain itu juga, Dok, kita juga perlu imunitas dompet keluarga kita. Setuju ya, Dok? Setuju, betul banget. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, saya boleh nanti jempolnya ya kalau setuju dengan saya dengan kalimat ini. Kalimat ini 2 tahun yang lalu saya juga pernah baca dan itu juga saya termotivasi banget di kalimat seperti ini. Berbisnislah kala kamu belum butuh. Berbisnislah di saat tubuh masih sehat, keuangan masih bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papanmu. Jangan menunggu saat terjepit, karena berbisnis perlu waktu untuk membangun, perlu proses. Setuju? Boleh lihat dong jempolnya. Setuju? Iya, benar banget dok. Karena kalau kita misalnya sudah nggak punya pekerjaan, baru memulai bisnis, itu sudah sangat sulit. Kalau kita menyediakan payung di saat sudah hujan, keburu basah bajunya. Ya. Jadi betul loh, alangkah lebih baiknya pada saat ini mungkin kita masih bekerja, tapi kita memiliki bisnis yang lain yang dimana nanti boleh dikatakan sebagai kunci penyelamat. Ya, setuju ya dok? Setuju. Kadang, ya. Ya dok? Kan aja Ci. Ya. Kadang-kadang Cisati, rekan-rekan nih bingung nih mau bisnis apa, bener nggak Cisati? Betul, apa ya? Satu hal yang menarik nih rekan-rekan, bahwa 10 tahun yang lalu seorang pengamat ekonomi asal Amerika Serikat, Prof. Paul Zen, meramalkan bahwa tahun 2020 adalah waktunya yang maju itu industri kesehatan nih. Kenapa ya? Karena akibat dari hubungan sebab akibat. Nah, ramalan beliau ini terbukti loh, rekan-rekan. Tahun 2019 akhir terjadi pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2020 angkanya terus naik, sehingga orang-orang diharuskan membeli masker, hand sanitizer, dan produk-produk suplemen kesehatan. Mau nggak mau kebutuhan akan kesehatan tuh menjadi kebutuhan primer sekarang, Cisati. Betul banget, Dok. Betul. Nah, solusinya sekarang bagaimana, Dok? Ya. Solusinya di sini saya bersama dengan Cisati akan memperkenalkan sebuah bisnis HDI yang merupakan bisnis bersistem network marketing yang baik dijalankan di era milenial dan pada masa COVID-19. Nah, ini adalah perusahaan kami, PT Harmony Dynamic Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI, berkantor pusat di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng, Jakarta. Jadi teman-teman, kalau misalnya rumahnya dekat Menteng atau kantornya di Menteng, pasti udah nggak asing kan sama bangunan megah ini. Nah, ini kantor pusat kita. Nah, HDI itu merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Phoenix, Arizona, dan memasuki kawasan Asia tahun 1986, yaitu di Hong Kong, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Lalu pada tahun 1994 memasuki kawasan Indonesia. Titik-titik kuning yang berada di peta tersebut merupakan lokasi kantor cabang yang tersebar di kota-kota seluruh Indonesia. Nah, yang membuat saya yakin nih dengan bisnis HDI ini, bisnis HDI itu merupakan bisnis yang berdasarkan pada produk-produk perlebahan. Kita tahu produk-produk perlebahan itu sudah dipakai ribuan tahun yang lalu untuk pengobatan, Cisati. Bahkan anjuran untuk konsumsi produk-produk perlebahan ini tercantum di kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Weda, dan Tripitaka. Kitab suci agama saya yaitu Al-Quran memuat manfaat tentang perlebahan pada surat An-Nahl ayat 68-69. Jadi Allah itu menurunkan surat ini khusus untuk mengupas masalah tentang manfaat perlebahan. Nah, selain itu, produk-produk HDI itu mendapatkan akreditasi atau pengakuan resmi dari instansi yang terkait, seperti MUI, BPOM, APLI, dan tercantum pada buku MIMS. Rekan-rekan, di sini ada yang tahu nggak apa itu buku MIMS? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Nah, buku MIMS itu adalah buku panduan obat untuk mereferensikan obat dari dokter kepada pasien.
Nah, perusahaan HDI itu memiliki pabrik sendiri nih, yang bernama CC Pollen Company, yang merupakan pabrik produk perlebahan tertua dan terbesar di seluruh dunia. Jadi tidak diragukan lagi ya, produk-produk HDI itu memiliki kualitas yang baik. Nah, produk-produk HDI itu dikonsumsi dan direkomendasikan oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat. Antara lain ada Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Selain itu, produk-produk HDI menjadi makanan pendamping atlet di berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Artinya, produk-produk kita itu tidak memiliki efek doping maupun efek ketergantungan. Nah, apa saja sih produk-produk HDI itu, rekan-rekan? Kami memiliki banyak produk, dan di antaranya kami memiliki produk unggulan, seperti Dynamic Trio yang terdiri dari bee pollen, royal jelly, dan bee propolis. Bee pollen itu merupakan serbuk sari bunga jantan yang memiliki nutrisi terlengkap setelah ASI, mempunyai banyak manfaat seperti meningkatkan stamina, meningkatkan fungsi metabolisme tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan jumlah sel darah merah. Sedangkan royal jelly ini favorit saya rekan-rekan. Cisati pasti juga suka ya sama royal jelly. Wah, favorit itu, Dok. Ya. Kenapa Cisati suka? Saya tahu alasannya. Karena gel itu mengandung anti-aging, yaitu anti penuaan. Terus memiliki fungsi merangsang produksi kolagen, merawat sel saraf, dan memelihara kesehatan reproduksi. Saya pakai ini karena saya ingin terlihat awet muda dan membantu saya untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Karena saya itu kadang-kadang suka insomnia rekan-rekan. Nah, lalu bee propolis. Bee propolis ini merupakan suplemen alami untuk kekebalan tubuh. Merupakan sumber antioksidan tinggi dan mengandung antibiotik, antivirus, dan antiinflamasi. Nah, yang terakhir Clover Honey nih. Ini madu yang lagi hype banget di masyarakat ya, lagi viral di medsos, cepet banget habisnya. Nah, Clover Honey itu apa? Clover Honey merupakan madu gurun. Kandungan airnya hanya 17%, kaya akan kandungan enzim, mineral, dan vitamin. Ini baik juga untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Nah, berdasarkan buku pedoman gizi klinis yang disusun oleh dokter spesialis gizi klinis se-Indonesia nih, Ci, madu diperlukan untuk pasien COVID sebagai terapi tambahan loh, Ci. Wow, keren banget ya. Pantesan viral ya. Habis terus ya, Nyi. Habis sampai pre-order nih, baru ada tanggal 19 Februari. Nah, satu lagi nih yang viral. Next. Yaitu Propoelix. Propoelix itu merupakan ekstrak propolis yang memiliki kandungan antioksidan tinggi. Bahkan jumlah antioksidannya 912 kali lebih banyak dari jeruk. Nah, dari kecil rekan-rekan, kita selalu diajarkan kan, kalau sakit makan buah dan sayur. Itu tuh alasannya apa sih? Nah, karena buah dan sayur tuh kandungan antioksidannya banyak, tapi seringkali intake makanan yang kita makan itu kurang, sehingga kita perlu asupan tambahan dari suplemen ya, salah satunya Propoelix ini. Nah, banyak orang yang belum teredukasi nih, Cisati. Betul. Di kesempatan kali ini, rekan-rekan, kita bisa menjadi salah satu orang untuk menjawab kegalauan dengan memperkenalkan produk-produk HDI, salah satunya adalah Propoelix ini. Nah, ini ada beberapa testi orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ikhtiar dengan Propoelix. Salah satu pejabat asal Kalimantan nih, Bapak Hadi Mulyadi, yang merupakan wakil gubernur, mengunggah di medsos milik beliau bahwa beliau sembuh dari COVID-19 dengan ikhtiar menggunakan Propoelix dan royal jelly. Yes. Ini juga salah satu testimonial ya, Cisati. Next. Iya. Dok, testimonial pribadi, Dok. Betul. Ya, jadi saya itu keluarga saya sih 2 kali terkena COVID. Yang pertama bulan Oktober, yang kena itu orang tua saya. Saya diperkenalkan produk HDI ini dari saudara saya yang mengirimi Clover Honey dan Propoelix. Awalnya saya tuh benar-benar nggak tahu ini obat apa, tapi karena saya kepingin tahu, saya kepo, saya buka-buka internet, ternyata ada juga di meme. Saya kaget juga karena saya baru tahu itu. Dan setelah saya kasih ke ibu saya, klinisnya semakin membaik. 2 minggu kemudian periksa swab, hasilnya negatif. Dan pada bulan Desember kemarin, mau tahun baru nih, suami saya pulang jaga itu badannya nggak enak, demam gitu. Iseng-iseng saya juga ikutan swab, dan ternyata
Positif. Saya ngerasanya padahal tuh seger banget loh. Mungkin karena setiap hari itu saya udah konsumsi Clover Honey, Propolis, Full Energy, Royal Jelly, jadinya badannya tetap fresh. Dan suami saya dan anak saya itu demam, tapi demamnya cuma sehari aja karena konsumsi produk-produk HDI. Setelah itu 2 minggu setelah isolasi mandiri hari pertama, 2 minggu kemudian kita swab lagi dan alhamdulillah hasilnya negatif. Wow, luar biasa ya, Dok. Ya. Next. Bisa dijelaskan Cik Sati ini apa? Iya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan tentang produk ya, Bapak dan Ibu, sekilas. Kalau mau tahu nanti lebih lagi, lebih lengkap, nanti kita ada pertemuan atau ada training berupa product knowledge ya. Nah, Ya. Dari dampak COVID ini yang terjadi dari tahun 2020, pasti akan berdampak pada lingkaran pendapatan kita. Ya, karena lingkaran pendapatan berkurang, tetapi lingkaran kebutuhan kita seperti biaya hidup, kesehatan, tagihan ini dan itu pasti meningkat juga ya. Tapi pendapatannya berkurang. Nah, bagaimana ya solusinya, Bapak dan Ibu? Ya, kita fokus pada solusi, jangan kita fokus pada masalahnya. Nah, bagaimana caranya? Solusinya adalah iman kita yang seperti di awal, iman kita harus kuat-kuat imannya, jangan stres. Lalu imun tubuh, kita tingkatkan imun tubuh supaya kita jangan sampai terpapar. Lalu yang ketiga adalah income. Nah, income bagaimana ya caranya income ini? Berarti saya harus punya bisnis. Bisnis apa? Coba kita cari solusi. Bagaimana kalau solusinya cari pekerjaan lain? Tapi ternyata mencari pekerjaan saat sekarang pun sangat sulit ya. Malah yang di PHK banyak karena perusahaan banyak yang bangkrut. Nah, yang kedua adalah konvensional. Tapi konvensional juga dokter ternyata juga risikonya sangat tinggi ya, Dok. Kita harus punya modal, stok barang dan lain-lain. Nah, coba kalau kita lihat online. Online juga sulit karena kenapa? Karena online itu tidak memiliki sistem. Ya, sistem yang baik itu adalah bisnis yang baik itu adalah bisnis yang memiliki sistem. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah bisnis HDI. Loh, kenapa? Kenapa bisnis HDI? Nah, coba kita lihat. Nah, bisnis HDI adalah bisnis network marketing atau boleh dikatakan saat sekarang millennial bisnis ya. Bisnis from home yang artinya kita bisa kerjakan di rumah. Sekarang kan kita nggak bisa ya kemana-mana, nggak bisa ke kantor, nggak bisa keluar rumah. Tapi bisnis ini karena sudah menjadi millennial bisnis bisa dikerjakan di rumah, di mana saja, bahkan kapan saja. Seperti dokter ya saat sekarang kan kadang-kadang jaga, ya kadang di rumah mengurus rumah tangga, juga mengurus baby. Tapi saat ini luar biasa ya, dalam beberapa bulan mencapai peringkat diamond ya, Dok. Dan Ya, kemudian ya. iya, Dok, kalau ini dikatakan namanya MLM ya, kayak saya dulu ya, saya itu negatif terhadap MLM. Mungkin juga dokter ya, seperti itu ya. Nanti mungkin bercerita kepada kita pagi hari ini. Karena kenapa? Karena punya pengalaman sebelumnya, bahkan juga suka mendengarkan pendapat, oh udahlah itu bisnis mah cuma jualan-jualan doang, yang nguntungin yang di atas saja. Tapi ternyata Bapak dan Ibu setelah saya membaca banyak buku dan melihat fakta-fakta, ternyata network itu sangat luar biasa. Dan ini ada fakta-faktanya. Kenapa dikatakan bahwa network itu, MLM itu adalah bisnis yang sangat luar biasa. Fakta pertama adalah ada di majalahnya Success Magazine, itu majalahnya terkenal di Amerika ya. Dan di sana dituliskan dari 50 orang terkaya di Amerika Serikat, 20% diantaranya berhasil melewati bisnis multi level marketing, berarti sangat luar biasa ya. Dan fakta berikutnya adalah, nah ini Warren Buffett, ada yang nggak ada yang kenal dengan beliau ya, orang terkaya kedua di dunia ya.
Jika saya harus memulai, dia mengatakan seperti ini, Bapak dan Ibu, jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM. Nah, kemudian fakta berikutnya, nah, The Magic of Thinking Success. Ini buku bagus banget ya, dan di sana juga dia tuliskan bagaimana semua orang sukses menjadi kaya. Kebanyakan orang meraih kebebasan finansial karena punya bisnis sendiri, sebagian dari mereka atau sekitar 20% menjadi jutawan karena bisnis jaringan MLM. Kemudian fakta berikutnya, nah ini ada buku. Ini buku dituliskan oleh om saya, Om Robert ya. Om Robert ini menuliskan di cash flow kuadrannya, ada 2 kuadran, kuadran kiri, kita bisa lihat sebelah kiri ini, kuadran kiri ini adalah, saya boleh katakan, kuadran banting tulang, di mana ini adalah employee, mulai dari cleaning service sampai dia seorang direktur, selagi dia digaji, dia ada di employee, karyawan, ya. Lalu di S ini adalah dikatakan self-employed, memperkerjakan diri. Ya, maaf kalau bukan menyinggung-nyinggung ya pagi hari ini ya. S ini adalah seperti dokter, seperti pengacara, seperti artis. Jadi mengandalkan fisiknya, dia nggak punya bos. Dia sendiri yang jadi bosnya, dia mengandalkan diri sendiri. Tapi di sebelah kanannya adalah kuadran sebelah kanan adalah kebebasan finansial. Nah, kebebasan finansial dia jelaskan di situ ada 3 bisnis yang umum dipakai di kuadran sebelah kanan ini, yaitu bisnis konvensional. Nah, tapi di bisnis konvensional ini tidak mudah karena butuh biaya, butuh dana yang sangat besar, butuh waktu untuk bisa berhasil di bisnis konvensional. Lalu yang kedua adalah waralaba. Waralaba itu seperti apa sih? Nah, seperti KFC, ya, seperti Carrefour, seperti McD, kita beli sistemnya. Sistemnya itu boleh beli nggak? Boleh. Masalahnya, pertanyaannya, bisa nggak kita membeli sistemnya KFC yang sekarang udah berapa juta, udah berapa MM-an ya itu ya. Nah, tapi dia mengatakan beliau mengatakan bahwa jangan khawatir, ada satu lagi yang mudah, yaitu network marketing, yaitu multi level marketing. Itu kata si Om Robert. Dan kemudian fakta berikutnya, nah ini buku beliau juga, Business School ya, ini bagus banget. Buku ini saya sudah baca sampai sudah kucel karena dibaca-baca ulang, dan ini bagus banget. Buku ini sangat mengopen mind dan sangat penting, berguna banget bukan hanya buat kita yang berbisnis network ya. Ini boleh dibaca siapa saja. Di sana dia menuliskan 8 nilai tersembunyi dari bisnis pemasaran jaringan selain memperoleh uang. Wow, luar biasa ya. Orang-orang terkaya di dunia membangun jaringan, orang-orang miskin mencari pekerjaan. Kalimat terakhirnya itu nggak enak ya, saya ingat dengan diri saya dulu yang bekerja. Berarti orang miskin mencari pekerjaan. Ya, dan kemudian fakta berikutnya, nah ini siapa yang nggak kenal dengan Robert tadi, si Om Robert dan Donald Trump ya. Mereka juga merekomendasikan network marketing. Dan di dalam buku Eric ini, GoPro, 7 strategi menjadi pebisnis MLM profesional. Nah, itu kata mereka. Dan kemudian fakta berikutnya, nah ini Om Tony, nih Om saya, ponakan nggak di aku. Nah, ini adalah motivator ya, termahal, dan beliau ini juga mereferensikan multi level marketing. Berarti sangat luar biasa ya, kalau nggak ada sesuatu di network, nggak mungkin mereka ini yang pembicara termahal, nggak mungkin mereferensikan network. Dan kemudian, nah ini fakta di dalam warta ekonomi kita Indonesia ya, di mana di tahun 2021 profesi termahal jalur cepat menjadi miliarder, salah satunya yang pertama sekali adalah distributor MLM distributor MLM. Lalu kemudian, nah ada juga Bill Clinton ya, mantan presiden Amerika. Ini kalimatnya, 7 juta pelaku bisnis network marketing membantu pertumbuhan Amerika. Ternyata network itu bukan hanya di Indonesia ya, Bapak dan Ibu, di luar juga ya, di Amerika. Memperkuat negara dan ekonomi kita. Anda tidak hanya mencapai sukses bagi diri Anda sendiri. Saya suka banget dengan kalimat ini ya, tetapi juga menawarkan peluang bagi orang lain.
berarti kita bisa menawarkan peluang buat orang lain di luar sana. Anda telah membantu banyak orang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka. Nah, ini kata si Om Bill Clinton ya. Dan kemudian fakta berikutnya, nah Brian Tracy ini juga mengatakan, nah masa depan bisnis jaringan tak terbatas, tidak ada ujungnya. Wow, bisnis ini akan terus-menerus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana bisnis segera menjadi metode bisnis yang paling dihormati di dunia. Begitu, Dok. Nah, fakta berikutnya, ini bagian dokter deh, bisa menjelaskan, kan tadi sudah sekilas ya. Nah, ini dia. Silakan, Dok. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Beliau adalah Prof. Paul Zen, seorang ekonomian asal Amerika Serikat. Dalam bukunya yang dirilis tahun 2010, beliau mengatakan bahwa tahun 2020 ke atas itu akan menjadi tahunnya industri kesehatan. Industri kesehatan itu bisa meraup keuntungan 1 triliun dolar USA. Itu kan banyak banget ya, rekan-rekan. Nah, di sini beliau juga mengatakan ya, bisnis kesehatan yang dikombinasi dengan sistem network marketing merupakan suatu kombinasi yang sangat baik. Selain itu, Prof. Paul Zen juga menyebutkan menjadi distributor seperti menjadi enterpriser HDI jelas lebih menguntungkan daripada menjadi produsen. Nah, awalnya tuh saya seorang yang skeptis dengan MLM. Karena katanya orang-orang itu MLM tuh ngapain sih? Nggak jelas deh. Gitu. Ternyata setelah saya terjun di network marketing atau di MLM, saya baru tahu ternyata ada kriteria bagaimana memilih MLM yang baik. Kriteria tersebut adalah 4P. P pertama itu artinya pendidikan atau support system, artinya di mana saat Anda bergabung, perusahaan tersebut akan mensupport Anda dari awal sampai sukses. Yang kedua, lihatlah pada faktor perusahaan atau company-nya. HDI sendiri sudah berada di Indonesia itu 26 tahun rekan-rekan, dan hari ini semakin eksis, sudah melewati 3 kali krisis, yaitu krisis tahun 98, krisis tahun 2008, dan krisis tahun 2020. Omset perusahaan kami dari tahun 2019 sampai 2020 itu naik 1000%, di mana yang perusahaan lain itu pada kolaps, pada bangkrut, HDI itu malah naik 1000% rekan-rekan. Banyak banget teman-teman, jempolnya mana? Yes, luar biasa ya, nggak salah ruangan ini ya, Dok? Ya, betul. Yang ketiga, bisnis MLM itu harus memiliki produk yang berkualitas. Nah, produk kami ini memiliki tingkat repeat order yang tinggi. Hal ini terbukti produk kita cepat habis, padahal tuh stoknya udah banyak sekali nih kita import. Dan akhirnya harus dibuat sistem pre-order. Yang ketiga adalah potensi penghasilan. Bicara tentang potensi penghasilan, di HDI Anda bisa mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Anda bisa memiliki penghasilan yang tak terbatas, tergantung bagaimana Anda menjalankannya. Yes. Nah, ini Billionaires, ini merupakan sistem pendidikan atau support system dari HDI yang sudah menghasilkan banyak jutawan selama lebih dari 23 tahun. Rekan-rekan sekalian, HDI juga memiliki sekolah gratis di Batu Malang bernama Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ini merupakan SMA gratis untuk yatim piatu dan anak-anak tidak mampu. Nah, ketika kita sudah ada di posisi Diamond Leader, kita bisa menyumbangkan 5% penghasilan untuk sekolah gratis tersebut. Next. Ini bagian satu ya, Ci? Iya, ini adalah event-event kita dulu waktu offline-nya, sekarang kan kita sudah ke online-nya, ada event-event seperti NEO, HTS, PK, BP, HTD ya, support system atau 5 training dasar. Ada buku-buku pendukung juga, ini kan salah satu bagian dari support system kita ya, dan ada juga CD-CD, ada pertemuan-pertemuan, ada BIG, ada BMW, dan lain-lain sebagainya. Dan luar biasanya, ya pagi hari ini dengan support system yang ada, kita beralih ke milenial. Nah, ini Dok, bisa ini sedikit ya, bagian dokter ya karena milenial ya, saya tahunya Dok. Nah, rekan-rekan di era yang serba online ini kita tuh sebenarnya dimudahkan banget karena kita bisa mengakses support system
lewat channel YouTube dan Telegram perusahaan kami secara gratis. Tidak perlu kemana-mana, cuma di rumah aja dan kapanpun bisa. Nah, untuk pendaftaran member dan pembelanjaan produk, dapat diakses secara online juga melalui web di hdiindonesia.com, HDI1, dan hdistore.com. Sedikit kasih tahu ya, semisal nih pembeli kita tuh ada di Jakarta, sedangkan saya berada di Semarang. Kita nggak perlu capek-capek packing untuk kirim ke Jakarta. Nanti HDI Store akan langsung memproses pesanan Bapak dan Ibu langsung ke alamat pemesan. Jadi kayak sistemnya kayak dropship gitu loh. Next. Keuntungan yang didapat apa aja nih, Ci, kalau gabung HDI? Oke, saya cerita sedikit, balik lagi ke slide yang tadi. Saya testimoni juga sendiri sedikit ya, karena saya dari offline berpindah ke online. Memang betul Bapak dan Ibu sangat dimudahkan sekarang setelah kita beralih ke online. Bahkan kalau ditanya ke saya, lebih enak mana, offline atau online? Saya akan jawab online. Karena kenapa? Saya sudah merasakan dulu offline, biaya saya untuk ke kantor itu dalam sebulan minimal, kalau saya di Jakarta ya, minimal 2.500.000. Transportasi dan segala macam. Tapi dengan kita ada di offline, selain waktunya juga ke kantor aja, apalagi yang namanya Jakarta ya, ke kantor itu butuh 2 jam, pulang pergi 4 jam. Keburu tua di jalan Bapak dan Ibu. Tapi dengan adanya ini itu sangat memudahkan. Saya orang kolonial yang juga dulu sulit untuk mengubah ke online. Padahal sebenarnya pendaftaran ini dan belanja ini sebenarnya dari tahun sebelum COVID sudah ada. Tapi namanya kolonial ya, nggak mau belajar. Dan COVID inilah yang memaksa saya untuk online. Dan ternyata setelah mencoba sekali dua kali, wah ternyata enak banget ya. Hanya dalam waktu 5 menit kita bisa mendaftarkan semua rekan kerja kita dari seluruh Indonesia, bahkan termasuk luar loh, bukan hanya di Indonesia. Kita bisa belanja seperti mungkin rekan-rekan pada pagi hari ini ada yang sudah terbiasa dengan dropship. Nah itu kan tidak perlu modal, tidak perlu beli produk. Kita tinggal order di HDI Store, di order, dikirim ke beliau, virtual account-nya, virtual account-nya tinggal dikirim ke yang pembeli dan dia tinggal transfer. Jadi kita tidak perlu modal atau memutar-mutar modal dulu. Nah itu dokter testimoni dari saya ya, jadi sangat mudah dengan dibawa ke online. Nah kalau tadi soal keuntungan pasti kita tahu dong kalau kita menjalankan satu bisnis, keuntungannya apa sih bergabung di HDI? Kalau saya hanya sebagai konsumen, keuntungannya apa gitu loh. Dan keuntungan kalau menjalankannya, kalau saya aktif di bisnisnya seperti apa keuntungannya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita memiliki penghasilan tidak pernah terbatas ya. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Berbeda dengan kita bekerja di kantor. Gaji kita kan kalau di kantor udah dipatok sama, sudah ditentukan oleh perusahaan. Kan nggak mungkin bulan depannya, bos bulan depan gaji saya naik ya. Nggak bisa kan, bosnya bilang emang perusahaan nenek moyang. Nah di sini penghasilan tidak pernah terbatas. Maunya berapa? Ibarat seperti ini Bapak dan Ibu. Ada cek, Bapak dan Ibu tulis saya mau bulan depan memiliki bonus 10 juta. Itu bisa. Ayo kita kerjakan sama-sama. Pasti terjadi. Lalu ada pembagian royalti dan saham. Wow, keren ini ya. Dan dapat diwariskan. Nah, ini sudah banyak kejadian Bapak dan Ibu. Ya, bisa diwariskan. Suatu saat kita sudah nggak ada karena kontrak kita di dunia sudah habis. Nah, ini jaringan yang sudah ada, yang sudah terbentuk ini bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, tanpa dia memulai dari awal. Tinggal diteruskan saja. Ya, lalu jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Biasanya sih, yang saya tahu nih ya, rekan-rekan yang sudah settle sampai bosen loh ke luar negeri itu. Sampai bosen, bahkan kalau bisa diuangkan, mereka mau duit. Karena seperti di Singapura, segede apa sih Singapura, itu melulu. Tapi tidak bisa gitu loh, kita harus berangkat ya. Karena kita ya, perusahaan mau kebersamaan ya dengan enterprise lain. Lalu kesempatan untuk pengembangan diri, wah luar biasa dengan pertemuan yang ada, kita pola pikir kita dengan buku yang kita baca, pengembangan diri kita, kesempatan dan pengembangan diri kita sangat besar. Lalu kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta orang lain. Jadi contohnya
kita sharing kepada mungkin salah satu prospek kita yang memiliki penyakit degeneratif yang sudah kehilangan harapan, tetapi melalui produk yang kita sharingkan, dia terbantu kesembuhannya. Nah, kita memiliki kepuasan tersendiri ya. Atau misalnya ada keluarga yang pas-pasan, tapi melalui bisnis ini dia memiliki income yang besar, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa berangkat kapal pesiar, kita memiliki kepuasan tersendiri. Selain itu, Bapak dan Ibu, kita juga menjadi founder visi 2010, yaitu foundernya sekolah. Ya, Bapak dan Ibu, itu sekilas tadi Sekolah Selamat Pagi, sekolah kita bersama anak-anak kita Sekolah Selamat Pagi, dan kita di ruangan ini, Zoom ini sore hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi founder ya. Dan caranya menjadi founder salah satunya adalah peringkat diamond ya, seperti bulan lalu Dokter Danisa menjadi di posisi diamond dan akan dipotong dari income kita 5% yang diperuntukkan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini akan semakin banyak anak-anak yang di luar sana yatim piatu yang bisa disekolahkan di sana. Nah, kemudian ini gimana ini, Dok? Ini anak milenial kalau nggak salah ini, Dok. Ya, benar. Ini salah satu contoh enterpriser milenial HDI bernama Jihan Lutfia, seorang ibu rumah tangga, punya baby dan menjalankan HDI hanya dari rumah. Sekarang memiliki penghasilan ratusan juta rupiah. Kita bisa lihat yang di kotak merah itu ya. Penghasilannya itu sekitar 120 juta rupiah per bulan. Nah, dengan omset grupnya 2, sekian miliar BV atau kalau dirupiahkan sekitar 5 miliar rupiah. Banyak banget ya Cisati ya. Wow, ini luar biasa. Dengan waktu yang cukup cepat ya. Oktober loh ini joinnya, dan kalau kita lihat peningkatannya juga sangat luar biasa ya. Lompatnya itu omsetnya wow, dari 950 menjadi 2M. Ini salah satu bukti ya, Dok, di bisnis milenial ya. Salah satu bukti yang baru lahir di bulan Oktober 2020. Begitu ya, Dok, kira-kira ya? Semua orang pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita tidak niat gitu, Ci. Iya. Oke. Ya, ini dengan kita join dengan modal yang sangat minimal. Kenapa minimal, Bapak dan Ibu? Karena modalnya hanya 50.000. Bisa dengan 50.000, bisa juga dengan sekaligus pembelian paket. Karena kita juga kepengen dong imun tubuh kita naik ya. Nah, dengan modal minimal yang itu dari 50.000, sangat murah ya, karena tidak perlu nyetok barang ya, kita tidak perlu sewa tempat, nggak perlu gaji karyawan. Nah, dengan modal yang minimal, kita memiliki 2 hak. Hak kita adalah sebagai pengecer, dan yang kedua adalah sebagai enterprise. Nah, kalau saya mau tanya nih kepada rekan-rekan, lebih besar mana ya keuntungannya Bapak dan Ibu, sebagai pengecer atau sebagai enterprise? Pasti setuju ya sebagai pengecer. Nah, ini kita ibaratkan pengecer atau sebagai enterprise. Pengecer ini seperti pengecer air kemasan, lalu enterprise ini sebagai agen. Ya, agen dan reseller atau pengecer. Nah, kalau kita lihat bersama, kira-kira kalau misalnya kita lihat agen-agen makanan, agen-agen minuman di luar sana, dengan misalnya warung sebagai pengecer, kira-kira lebih kaya siapa Bapak dan Ibu? Agennya atau pengecernya? Pasti agennya ya yang lebih kaya. Karena kenapa? Karena agen ini mengkoordinir warung-warung, sementara kalau warung kan hanya di situ saja ya jualannya. Nah, sebelah kanan ini adalah ilustrasi saluran distribusi pada umumnya. Ya, dari pabrik, kalau di luar sana, dari pabrik, lalu ke agen, grosir, baru pengecer, dan ke konsumen. Sementara kalau kita di HD, dari pabrik, distributor enterprise, dan langsung ke konsumen. Jadi ini kita memutus rantai distribusi. Seperti itu, Dok. Dan kemudian, nah, kita bisa join dengan tadi 50.000, juga bisa kita mengambil paket-paket. Ini paket-paket kita yang luar biasa. Bisa festival 1, lalu kemudian ada juga festival 2 di bulan Februari ini ya, dan kemudian juga ada 3, lalu yang keempat
ada ya, promo double booster juga ada, Propolis yang lagi viral tadi, kita bisa mengambil salah satu paket ini sesuai dengan kebutuhan di keluarga kita untuk imunitas tubuh. Lalu, nah, Bapak dan Ibu sebagai koordinator enterprise, ya saya atau Bapak dan Ibu bisa boleh mengkoordinir 5 orang. Ini nggak mesti 5 ya, lebih boleh, 2 atau 3 pun boleh. Nah, ini sengaja kita bikin seperti ini supaya mudah dimengerti. Nah, kalau di level saya mengkoordinir 5, dan 5 orang ini juga mengkoordinir teman-temannya, maka di level kedua menjadi 25. Lalu 25 ini juga mengkoordinir teman-temannya di level ketiga 125 sampai level ke-6 itu kita memiliki rekan kerja 15. Wow, luar biasa ya. 15.000 ya, luar biasa. Dan kemudian, nah ini adalah jenjang karir ya. Ada enterpriser, enterprise partner, enterprise manager, terus enterprise leader sampai ke diamond leader ya, dan diamond leadernya infinity. Ini pembagian bonus ini nanti kita tidak bahas di sini, tapi kita ada pembahasan khusus nanti business point ya. Dan kemudian, nah ini bagaimana ini potensinya ini seperti apa ya Dok potensinya? Ya, ini potensi pendapatan seorang diamond leader. Apabila rekan kerja pada tingkat 1 memiliki 5 rekan kerja yang lain dengan omset 4,5 juta, maka 5%-nya adalah Rp225.000. Bayangkan apabila Anda memiliki sampai 8 kedalaman, maka penghasilannya sekitar 12 M. Nah, lalu bagaimana kalau kita gagal? Jika gagal, 99%-nya masih mendapatkan 120 juta per bulan. Layak or layak banget nih rekan-rekan. Mana jempolnya? Nah, peluang bisnis di HDI, kan banyak yang bilang juga nih, misalnya saya tawarin ya, yang jual udah banyak, yang gabung sudah banyak. Nih saya jelasin ya, pada tahun 1994 penduduk Indonesia itu sekitar 160 juta jiwa. Jumlah enterprise HDI masih 0. Pada tahun 2020 penduduk Indonesia berada di angka 300 juta jiwa. Jumlah enterprise-nya 1,9 juta. Nah, pertambahannya itu hanya 1,9 juta, masih ada 140 juta yang belum bergabung. Nah, masih banyak kesempatan rekan-rekan sekalian untuk mengajak orang-orang bergabung di HDI. Next. Nah, teman saya tuh pernah ngomong nih, bisnis MLM itu kan hanya menguntungkan yang di atas. Salah ya rekan-rekan, setelah saya belajar lebih lanjut, di HDI itu beda. Bukan siapa yang lebih dahulu bergabung, dia yang punya banyak penghasilan, tetapi siapa yang bekerja lebih keras, dia yang punya banyak penghasilan. Di bisnis ini kita saling menguntungkan atau istilahnya itu simbiosis mutualisme. Misalnya nih, saya analogikan, seorang pengusaha konveksi mengambil kain dari toko kain, pasti akan menguntungkan toko kain. Begitu pula toko kain mengambil dari agen kain, pasti menguntungkan si agen. Begitu pula seterusnya. Semua bisnis pastilah saling menguntungkan. Tidak ada bisnis apapun di dunia ini yang tidak saling menguntungkan. Ketika saya menawari teman saya MLM, dia tuh menolak. Katanya 6 bulan cuma dapat 5 juta. Saya tanya balik, berapa jam waktu yang Anda luangkan dalam 1 minggu? Dia jawab, ya sekitar 5 jam seminggu. Padahal pekerja biasa, karyawan biasa yang kerja kantoran, dia itu butuh 8 jam per hari untuk bekerja. Nah, kamu cuma bekerja 5 jam seminggu. Berarti sebulan tuh kamu cuma bekerja selama 20 jam per bulan. Nah, bagaimana kalau 15 hari 5 juta? Kalau kamu kerjanya 30 hari, nah 10 juta bukan paling sedikit. Benar atau benar? Nah, ada lagi nih teman saya yang saya tawari untuk bergabung, tapi dia bilang, katanya dia sudah pernah gagal. Saya tanya balik lagi, pasti selalu saya tanya balik, kamu udah mengikuti sistemnya belum? Kata dia belum, dia katanya suka-suka dia aja, mau santai-santai aja. Nah, saya analogikan lagi, sebuah sekolah memiliki sistem pendidikan yang terstruktur, sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada murid yang bisa lulus dengan nilai baik,
dan ada pula yang tidak. Nah, itu menurut rekan-rekan itu salah siapa? Apakah salah sistem sekolah tersebut atau salah individunya? Nah, begitu pula dengan berbisnis. Jika Anda ingin berhasil, maka ikutilah sistem yang ada di dalamnya. Intinya kita tuh jangan kalah sebelum perang. Kita harus coba dulu berusaha, karena semua itu butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Begitu, Ci. Next. Ini adalah orang-orang yang sukses di HDI, rekan-rekan. Salah satunya adalah Pak Julianto Eka Putra, awalnya seorang akuntan, posisi beliau sekarang posisi tertinggi yaitu Royal Crown dengan penghasilan 4 miliar rupiah sebulan. Selanjutnya Bapak Chandra Gunawan, ini memulai HDI pada saat beliau mahasiswa, dan Dr. Roy Sugiyawantono, ini merupakan adik dari Bapak Julianto Eka Putra. Beliau adalah seorang dokter. Saya sekarang juga sudah Royal Crown. Lalu ada Bapak Leon Cayono. Ini merupakan akuntan dan ini ya pajak terbesar 5 di dunia. Next. Banyak juga dokter yang berhasil di HDI. Lalu profesional juga ada, salah satunya adalah Bapak Adi Purnomo dan Cianana, ini merupakan upline saya, juga mentor saya yang setiap hari memberikan saya pelajaran-pelajaran berharga di HDI. Next. Nah, ini juga profesional. Pengusaha juga banyak ya yang bergabung di HDI, walaupun mereka punya usaha, tapi mereka juga menjalankan bisnis HDI ini. Next. Yang mahasiswa juga banyak yang bergabung di HDI, jadi di HDI itu tidak memandang status, semua bisa berbisnis. Lulusan SMA juga banyak yang di sini. Bapak Nugroho ini juga sudah salah satu tokoh besar di HDI juga. Beliau ternyata lulusan SMA aja nih, tapi omsetnya sudah ratusan juta. Nah, dalam berbisnis HDI ini ada 3 tipe orang yang Anda akan temui. Pertama, orang yang sudah memiliki stigma negatif. Jadi baru kita tawarin, dia sudah nolak mentah-mentah. Enggak, aku nggak bakal gabung tuh bisnis MLM. 2, orang yang berpikir-pikir. Dia ingin melihat kesuksesan kita terlebih dahulu, baru dia mau ikutan gabung. Ketiga adalah orang yang dari awal tuh sudah tertarik, bersedia di open mind, dibuka pikirannya, sedia untuk mengikuti sistem dan akhirnya berhasil. Dan tipe ketiga ini adalah Anda, saya, dan semua orang yang berada di dalam ruang Zoom ini. Next. Nah, ini untuk event selanjutnya ya, Cisati ya. Ada live Instagram, rahasia kulit glowing ala Korea. Nanti yang akan membawakan ada Cianana dan Fanya ya. Selasa tanggal 9 Februari ya. Ya, betul. Terus ada lagi talk show yang Five for Family, ini hari Sabtu 13 Februari jam 1 siang. Ini bisa dijelaskan, Ci? Ya, selamat bergabung bersama kita istilahnya ya, di ruangan Zoom ini. Nah, Dok, sebelum kita kembalikan ke MC kita ya, pagi hari ini sedikit aja, saya boleh bertanya ya kepada dokter, karena saya kan kepengen belajar juga sama milenial dokter ya. Kenapa sih, Dok, akhirnya sebelumnya kalau saya dengar-dengar juga sebagai seorang dokter cukup sibuk dan juga ada baby, terus juga ada bisnis-bisnis yang lain. Kenapa pada akhirnya mau menjalankan network HDI padahal cukup sibuk? Apakah karena produknya atau karena ya itu tadi yang katanya Om Robert itu tadi loh, kuadran kiri apa kanan gitu loh. Boleh Dok sharing sama kita? Pertama saya suka banget sama produknya ya. Saya basicnya memang suka madu, tapi saya nggak pernah nyobain madu dan produk-produk perlebahan seenak dan seberkhasiat HDI. Wow. Terus saya kan juga punya usaha yang lain. Kalau usaha konvensional yang tadi Cisati jelaskan, perlu nyetok, belum lagi harus foto produk, belum lagi harus memasarkan, mengiklankan, belum lagi kalau masuk marketplace itu potongannya banyak banget, belum lagi nyetok. Terus perputarannya kan juga cepet ya kalau bisnis konvensional, apalagi saya bisnisnya di baju. Kalau di baju eranya ini
terus nanti ada fashion baru lagi, udah tenggelam tuh era sebelumnya. Betul. Nah, dengan network marketing ini sebagai anak milenial nih, ini sangat cocok karena modalnya kecil, kita nggak perlu nyetok, kita nggak perlu bayar karyawan, kita nggak perlu sewa ruko, kita nggak perlu bayar listrik, bayar lain-lain, dan kalau misalnya gagal, resikonya tuh minimal. Gitu. Berarti 50.000 saja kita sudah bisa berbisnis ini, kan sedikit banget tuh, Ci. Oh, berarti bisa saja juga karena mudah dilakukan ya, Dok, dari mana saja dan kapan saja ya, istilahnya ya, jadi mudah gitu loh buat dokter, walaupun dengan kesibukan yang sangat tinggi, itu tetap bisnis ini tetap bisa jalan. Begitu ya, Dok, kira-kira? Ya, saya bisa menjalankan ini di mana saja, kapan saja, pagi, siang, malam, terserah saya. Mau hari ini saya kerjain, ya boleh, mau enggak ya boleh, gitu. Jadi kayak, ya sebisa saya. Tapi kalau ditekuni, hasilnya banyak. Dan terbukti ya, Dok? Terbukti. Januari Diamond ya. Ya. Sebenarnya saya juga ini lihat nggak percaya gitu, kok bisa ya bisnis kayak gini tuh hasilnya banyak banget, bahkan melebihi dari gaji saya di kantor gitu. Wow, plus ya, Dok. Luar biasa ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi, Dok? Ada lagi mau di-sharingkan? Apa ya? Pesan-pesan untuk ya. Pesannya, bisnis ini cocok banget buat siapa aja. Dan ini tuh era online, sangat mudah. Kita nggak perlu ketuk satu pintu ke pintu lainnya. Kita nggak perlu keluar rumah. Hanya dengan modal HP dan internet, kita bisa menjalankan bisnis ini. Bahkan penghasilannya itu unlimited kalau kita benar-benar menekuninya. Gitu. Wow, berarti ini ya, Dok, kita tidak salah ruangan atau ini layak untuk diperjuangkan, layak untuk dikerjakan. Seperti itu ya, Dok? Ya, benar. Ya. Tapi juga harus sungguh-sungguh. Gitu. Iya. Ya, semua bisnis ya kalau dikerjakan sungguh-sungguh pasti ini ya. Kalau setengah-setengah hati ya hasilnya juga seperti itu, setengah-setengah. Oke, Dok, terima kasih ya. Dan terima kasih Bapak dan Ibu pagi hari ini. Kalau ada salah kata dari kami, itu murni kesalahan dan kekurangan kami. Kalau ada hal-hal yang positif yang bisa menginspirasi, kami percaya itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Kita kembalikan ya, Dok, kepada MC ya, Dok. Oke. Iya, silakan MC. Oke, terima kasih Cisati, terima kasih Dr. Diandra. Wah, materi yang sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian. Tentunya kita sangat ya worth it lah ngikutin acara di pagi hari ini. Tapi bentar, jangan ninggalin acara dulu ya. Bentar, jangan ninggalin acara dulu karena kita akan ada satu pembicara yang sangat luar biasa sekali, di mana beliaunya ini adalah mentor kita semuanya. Beliaunya ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Beliaunya ini dulunya memiliki background seorang yang memiliki edukasi atau pendidikan S2 di Inggris. Oh, luar biasa. Nah, setelah beliaunya ini mengikuti pendidikan S2 di Inggris, dan pada saat kembali di Surabaya, beliaunya menjadi seorang tangan kanan daripada pemilik perusahaan. Ya, pada saat itu beliaunya bekerja di sebuah pabrik baja The Big Five di Jawa Timur, yang sama-sama kita tahu kalau sebagai seorang tangan kanan bos atau pemilik perusahaan, gajinya udah sangat luar biasa sekali. Nah, pada saat itu beliau ini ditawarin oleh adiknya untuk mengikuti, untuk menggeluti bisnis hairdresser, tapi nggak mau. Kenapa? Ya wajar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang namanya punya jabatan atau punya posisi, pasti waktu ditawarin tanya dulu dong, lu udah dapat berapa? Nah, pada saat itu income daripada adiknya itu masih lebih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, wah, income-nya daripada adiknya, Mr. Adi Purnomo, itu jauh melebihi daripada income-nya Mr. Adi Purnomo ini. Oke, tidak perlu lama-lama dan panjang-panjang. Minta aplausnya dong untuk mentor kita yang sangat luar biasa, Bapak Adi Purnomo Jayoswito. Oke. Selamat pagi semuanya. Thank you, luar biasa presentasi dari Dr. Diandra, Dr. Danisa, sama Bu Sati. Ya, thank you juga Mas Kuku. Rekan-rekan, hari ini saya nggak berbagi,
Tapi satu closing statement dari saya, rekan-rekan, seseorang bisa berhasil itu karena dua, yes, karena tiga. Tapi yang pertama kita nggak perlu bahas, karena itu campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua dan yang ketiga, ini yang selama saya baru 18 tahun di High Desert, ya, ada orang yang berhasil, ada orang yang muntaber, mundur teratur tanpa berita. Bukan tidak berhasil, tapi muntaber. Ya. Dua aspek rekan-rekan. Yang pertama adalah mindset. Mindset kita. Hari ini kita di era milenial. Saya orang kolonial, saya harus merubah mindset saya. Saya harus bertransformasi mindset saya. Saya tidak boleh ngeyel dengan mindset saya kolonial. Ya, hari ini kalau orang itu ngeyel dengan mindsetnya kolonial akan habis, rekan-rekan. Tidak mau bertransformasi, tidak mau berubah untuk mempelajari teknologi. Bagi orang kolonial, teknologi itu malah mempersulit mereka. Contoh pakai komputer, contoh pakai laptop, contoh pakai apps, aplikasi, dan lain sebagainya. Mereka merasa hidupnya malah dipersulit dengan adanya teknologi. Padahal rekan-rekan, mereka dulu pernah hidup milenial di zamannya. Bukan hari ini, rekan-rekan. Mindset-lah yang menentukan seseorang bisa cepat atau tidaknya, rekan-rekan. Iya. Bagi rekan-rekan yang seusia dengan saya, kelahiran tahun 70-an, saya 73, ayo saya ajak rekan-rekan untuk menjadi milenial. Milenial mindset kita. Kita belajar sama anak-anak milenial untuk mindset-nya. Ya. Sesuatu hal yang baru memang tidak mengenakan. Dulu kita punya pendapat yang betul. Tapi zaman dulu, rekan-rekan, zaman dulu, zaman kita milenial. Tapi hari ini, pendapat kita belum tentu benar di zaman milenial ini. Masalah mindset, rekan-rekan. Yang kedua, masalah environment atau lingkungan kita, rekan-rekan. Kalau kita sudah mempunyai lingkungan yang mendukung kita, itu angkat jempol buat Anda. Sama halnya dengan saya dulu, sekeliling saya, adik saya, kakak saya, semuanya sudah mendukung di bisnis High Desert. Manfaatkan betul-betul dukungan dari orang-orang terdekat Anda, ya, pasangan hidup Anda, orang tua Anda, mungkin anak Anda yang mensupport Anda di bisnis High Desert. Kalau Anda belum mempunyai lingkungan yang mendukung, carilah lingkungan yang mendukung. Apa itu lingkungan yang mendukung? Adalah mentor-mentor Anda. Iya, Anda di bisnis ini, saya 18 tahun di bisnis ini, saya tidak pernah menemui lingkungan komunitas yang selalu bicara positif. Lingkungan yang selalu bicara itu bukan bicara sujon, tapi bicaranya itu husnuson. Selalu yang positif. Anda boleh cari di luar sana, apakah ada lingkungan yang selalu, meskipun kondisi kita itu terjepit, meskipun orang itu ngomong berat, tapi kita melihat dari sisi kacamata yang selalu positif. Kalau kita selalu positif dari kacamata kita, kondisi apapun yang terjadi, maka itulah yang disebut dengan kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita bisa move on, rekan-rekan. Tapi kalau kita selalu negative thinking, selalu menjadi playing victim atau menjadi korban, kok aku di PHK, kok aku diginiin, kok aku digitukan, kok nggak seperti orang lain, segala macam, rekan-rekan, kita tidak akan pernah bisa move on. Tapi bersyukur hari ini rekan-rekan mempunyai lingkungan yang selalu positif, yang mensupport Anda semuanya. Yaitu siapa? Anda-Anda yang ada dalam ruangan Zoom ini, welcome, congrats untuk Anda semuanya.
Anda mempunyai keluarga baru, kami semua di sini, saya mewakili pembicara, mentor Dr. Danisa, mentor Bu Sati, dan MC kita Mas Kuku akan membantu Anda semuanya untuk bisa berhasil menjadi founder daripada visi 2010, sekolah anak-anak kita sendiri, adik-adik kita sendiri, rekan-rekan. Saya rasa cukup dari saya, rekan-rekan. Terima kasih. Kalau ada salah kata, salah ucap dari Adi Purnomo, kalau ada hal-hal yang menginspirasi Anda, datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya kembalikan kepada MC kita, Mas Kuku. Oke, terima kasih. Thank you closing statement-nya Pak Adi. Thank you untuk dua pembicara yang sangat luar biasa, dan terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di acara pagi hari ini. Untuk apa dan bagaimananya, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan, boleh menanyakan kepada orang yang mengundang Anda di acara pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita udah closing dulu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo silakan rekan-rekan. Oke, boleh. Ya, silakan dibantu.